Bagi teman-teman yang berstatus sebagai pegawai tetap dan memperoleh penghasilan di satu pemberi kerja, kemudian teman-teman telah memperoleh bukti potong 1721A1, teman-teman bisa melakukan pelaporan SPT tahunan pribadinya untuk tahun pajak 2024 melalui JP online. Nah, setelah teman-teman memasuki halaman DJP online, teman-teman masukin di sini nih kata sandi, lalu nanti selanjutnya sini pilih selanjutnya. Nah, seandainya teman-teman memiliki bukti potong tetapi sudah hilang, atau teman-teman belum diberikan oleh pemberi kerja, teman-teman bisa mendownload sendiri bukti potong tersebut di menu laporan di sini ya, lapor. Terus teman-teman ke pra pelaporan. Nah, informasi untuk mencari data bukti potong, silakan memilih kategori penyaringan yang sesuai dan klik tombol cari. Nah, di sini oke. Teman-teman scroll ke bawah, lalu di sini ada daftar bukti pemotongan. Bukti pemotongan P21, kemudian pilih ke pencarian di sini. Di sini pilih NPWP teman-teman semua. Lalu untuk tahun pajak tahunan, teman-teman pilih bulan Desember di sini. Kemudian jenis bukti potongnya pilih tahunan. Lalu di sini cari. Nah, seandainya teman-teman di tempat kerjanya sudah diterbitkan, maka di sini nanti akan muncul secara otomatis bukti potong yang kita punya. Nah, di sini teman-teman bisa unduh di kolom aksi. Ini kolom aksi. Nah, setelah mempunyai bukti potong, teman-teman bisa melanjutkan dengan pelaporan SPT tahunannya. Teman-teman pilih di sini pelaporan ya, pelaporan. Kemudian pilih e-filing. Nah, setelah kita pilih e-filing, di sini terdapat beberapa bukti potong. Ini adalah bukti potong yang telah kita laporkan untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian kita di sini untuk tahun pajak 2024 kita mesti lapor sebelum tanggal 31 Maret. Nah, teman-teman nanti diusahakan untuk pelaporannya jangan sampai terlambat agar tidak terkena denda pelaporan SPT. Nah, di sini buat SPT. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, jika teman-teman di sini adalah pengusaha, maka bisa pilih ya atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas di sini biasanya itu pengacara, akuntan, konsultan. Nah, ini karena contohnya adalah kita adalah pegawai tetap yang memperoleh penghasilan dari satu pekerja, maka kita pilih di sini tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, jika teman-teman nanti punya bukti di sini bahwa ada keputusan pengadilan bahwa kita adalah pisah harta, maka di sini bisa ya. Nah, contoh di sini kita adalah tidak. Apakah Anda penghasilan bruto Anda yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, teman-teman nanti bisa ngecek di bukti potong yang telah diterima atau kita download tadi, di itu penghasilan brutonya itu di nomor 8 di sini. Nah, nanti ini adalah contohnya adalah kita pakai yang kurang dari 60 juta. Maka di sini kita pilih ya. Setelah kita pilih ya, muncul SPT 1770 SS. SS di sini maksudnya sangat sederhana. Lalu kita pilih SPT-nya. Nah, kemudian di data formulir ini sini ada kita isi tahun pajak. Teman-teman pilih tahun pajak 2024. Lalu status SPT-nya adalah normal. Kemudian selanjutnya. Nah, di
A di sini ada pajak penghasilan. Nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, ini adalah teman-teman pilih di sini penghasilan bruto yang ada di dalam bukti potong 1721 tadi, yaitu di kolom 8. Di sini saya ambil contoh penghasilannya adalah 50 juta. Pengurang di sini ada nomor 2 pengurang. Pengurang juga bisa dilihat di bukti potong di kolom nomor 12 di sini. Di sini saya ambil contoh pengurangnya adalah 6 juta. Nah, nomor 3 kita pilih penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak PTKP di sini. Ini juga ada di dalam SPT. Di dalam bukti potong 1721 ya. Di sini saya ambil contoh TK0 ya. Oke, untuk referensinya nanti teman-teman bisa melihat dipotong di nomor 7 status atau jumlah tanggungannya di sini. Nah, kemudian penghasilan kena pajak di sini penghasilan kena pajaknya udah 0. Ini karena penghasilan netonya ini lebih kecil dari PTKP-nya. Ya, udah. Terus habis itu nomor 5 pajak penghasilan terutang 0. Nomor 6 pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain. Jika punya teman-teman punya bukti potong lain yang telah dipotong oleh pihak lain. Nah, ini karena kita pegawai atau kita bekerja di satu perusahaan, maka di sini biasanya 0 ya. Nah, nomor 7 dari nihil. Ini juga udah formula dari DJP. Nah, kemudian teman-teman pilih berikutnya. Nah, di B di sini penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini nomor 8 ini adalah DPP dari penghasilan pajak penghasilan final. Ini biasanya teman-teman kalau punya penghasilan final, contohnya adalah kita punya penghasilan sewa tanah dan bangunan, teman-teman bisa isi di sini. Dan biasanya juga ada bukti potongnya ya. Jadi ini nomor 9 di sini pajak penghasilan final terutang. Ini adalah sehubungan dengan nomor 8 di atasnya ini. Kemudian nomor 10 penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Nanti untuk hal ini teman-teman bisa melakukan searching di Google atau di peraturan perpajakan ya. Nah, kemudian pilih berikutnya. Nah, nomor 11 jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mengisi jumlah tabungan atau deposito jika ada, harta atau kendaraan kita, nilai bukunya berapa, bisa dimasukin di sini dengan diakumulasi, ditotalin, saldo per 31 Desember 2024. Contoh di sini saya isi 10 juta ya. Nah, nomor 12 di sini jumlah keseluruhan kewajiban utang. Nah, jika teman-teman juga punya utang, contohnya punya angsuran leasing atau kendaraan atau rumah, bisa melihat saldo utang saudara teman-teman 31 Desember 2024. Nah, di sini saya ambil contoh, saya punya utang 20 juta. Nah, setelah itu teman-teman pilih berikutnya. Nah, setelah kita pilih berikutnya, kita isi daftar harta dan kewajiban. Di sini ada D adalah pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi dan seterusnya. Nah, jika teman-teman sudah yakin dengan data yang diisi tadi, maka di sini teman-teman pilih setuju ya. Kemudian setuju, lalu selanjutnya. Nah, tadi ada error. Kalau ada error begitu nanti tinggal diulang lagi, klik selanjutnya.
Kemudian di sini ada kirim SPT, di sini ada SPT Anda, ini adalah preview dari SPT yang telah kita isi tadi. Di sini jenis formulirnya adalah 1770 SS, tahun pajak 2024, pembetulan 0, status SPT nihil, jumlah pajaknya di sini harusnya 0, catatan lengkap. Nah, setelah itu teman-teman ambil kode verifikasi. Di sini klik di sini. Nah, di pengambilan kode verifikasi ini ada dua pilihan. Kita mau dikirim melalui email atau melalui SMS. Nah, nanti setelah teman-teman mendapatkan kode verifikasinya, tinggal masukin kode verifikasi di kolom yang tersedia. Nah, kemudian setelah dimasuki, nanti teman-teman tinggal klik kirim SPT. Nah, setelah kita kirim SPT, nanti akan diberikan bukti penerimaannya SPT kita. Nah, karena ini hanya contoh, maka saya tidak melanjutkan atau kirim SPT-nya ya. Teman-teman bisa melanjutkan sendiri, dan langkah selanjutnya itu udah gampang sekali. Oke, demikian video kali ini, semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih.